Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita memasuki tema ke-9, Kayanya Negeriku, subtema 1, pembelajaran 1. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama memahami hubungan antara manusia dan lingkungan, kemudian mengetahui keterkaitan antara energi air dan listrik. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah air. Air merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan ketersediaannya melimpah. Untuk persediaan air di Indonesia itu, yang pertama ada air terjun, kemudian ada laut, ada sungai, dan ada danau. Manfaatan air diantaranya sebagai pembangkit listrik, kebutuhan sehari-hari, sumber irigasi, lokasi pariwisata, dan masih banyak lagi pemanfaatan air lainnya. Nah, tahukah kalian ini gambar apa? Ini adalah gambar bendungan atau waduk. Bendungan ini berfungsi yang pertama pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Bendungan berfungsi menaikkan air, kemudian mengumpulkan air, irigasi, serta pengendali banjir. Tentunya semua makhluk hidup membutuhkan air, mulai dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jelasnya mari kita sama-sama baca artikel ini yang berjudul Air dan Listrik. Nah, air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran dengan cara menjaga sumber air yang ada di bumi, serta tidak membuang-buang air, karena membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik di Indonesia. Tidak mengherankan jika di Indonesia itu banyak terdapat waduk atau bendungan. Nah, waduk atau bendungan sudah ada tadi ya di slide pertama Ustazah tampilkan. Yang mana bendungan atau waduk itu salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, di sini sudah ada gambarnya, kalian bisa melihat prosesnya. Aliran air itu bisa membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air juga menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan air. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi dan kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, tentunya di setiap rumah itu memiliki yang namanya sakelar. Sakelar ini berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan aliran listrik. Saat sakelar lampu ditekan, maka energi listrik akan mengalami perubahan energi. Yang tadinya arus listrik, sehingga terjadi perubahan energi dan menghasilkan energi, cahaya, dan panas pada bohlam. Nah, selain listrik dan air, kehidupan manusia juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial.
Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat mencari makan. Kemudian lingkungan juga dapat digunakan sebagai tempat bekerja. Nah, selain itu, lingkungan bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising atau ribut, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan juga tidak akan mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Kambing pun tidak akan bertahan hidup di darat maupun ikan tidak akan bertahan hidup di air. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Ustazah harap semoga kalian bisa paham ya. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.